Puji Tuhan, kita sebelum masuk dalam doa, kita akan merenungi firman Tuhan yang akan memberikan pelajaran bagi kita, khususnya bagi kita yang ingin menjadi hamba yang baik dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya, mari kita membuka Lukas pasal 17. Lukas pasal 17 ayat 7 dan 8. Dikatakan begini, siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku, sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Seringkali kita sebagai pelayan Tuhan mempunyai persepsi tentang posisi pelayan Tuhan ini yang keliru, yang tidak tepat. Sehingga kita selalu melihat dari sisi kita sendiri sebagai pelayan Tuhan. Harusnya kita melihat sebagai pelayan Tuhan ini, kita lihat dari sisi Tuhan yang kita layani atau Tuhan yang kita layani. Bagaimana pandangan pelayan Tuhan, hamba Tuhan dari sisi Tuhan yang kita layani? Sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam pelajaran ini, yang mengatakan siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, jadi sudah bekerja, pelayan ini, hamba Tuhan ini atau hamba Tuhan ini sudah bekerja, lalu akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Yang setelah mereka pulang dari ladang, sudah mereka bekerja, si tuan ini segera mempersilahkan hamba ini makan. Artinya memenuhi kepentingannya sendiri. Ayat 8 dikatakan, bukankah sebaliknya tuan itu akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku, sampai selesai aku makan dan minum. Jadi setelah bekerja di ladang, si hamba ini atau pelayan ini pulang, bukannya disuruh istirahat, bukannya disuruh makan, tapi disuruh melayani tuan ini lagi untuk makan dan minum, untuk bersiap-siap melayani. Sehingga digambarkan di sana, ikatlah pinggangmu. Ini artinya tidak boleh santai, tidak boleh rileks, tapi harus tetap dalam posisi bekerja, dalam posisi siap melayani tuannya ini. Lalu dikatakan, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Nah sesudah itu barulah si hamba ini, si pelayan ini boleh makan dan minum. Seorang hamba yang baik itu akan mempunyai satu persepsi, akan mempunyai satu pemikiran, akan mempunyai satu cara berpikir yang mendahulukan tuannya. Mendahulukan untuk melayani tuannya lebih dari segalanya dan bukan mengutamakan akan kepentingan atau kesenangannya sendiri. Sehingga kalau kita lihat di sini apa yang menjadi harapan tuan itu, Tuhan Yesus memang tidak menyatakan dengan jelas, tapi menyatakan melalui perumpamaan ataupun pelajaran ini, bahwa harapan dari Tuhan itu adalah kita sebagai pelayan-pelayan, hamba-hamba Tuhan, diminta kita itu untuk melayani Tuhan kita, mengutamakan kepentingan dari Tuhan kita, mendahulukan melayani Tuhan kita. Bukan untuk mendahulukan kepentingan ataupun keinginan hati kita sendiri. Sehingga nanti setelah itu, dikatakan pada ayat 8 bagian akhir, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Setelah itu, setelah kita melayani Tuhan kita pasti akan diberi kesempatan, akan diberi bagian untuk boleh mendapatkan semua yang kita butuhkan. Dan ini semua tidak dikatakan di sini sebagai upah. Jadi bukan sesudah itu engkau mendapat upah, yaitu boleh makan dan minum, bukan. Ini bukan upah. Tapi ini adalah kasih karunia Tuannya. Jadi kasih karunia Tuannya yang diberikan kepada hamba ataupun pelayan yang sudah bekerja melayani. Sekali lagi kalau kita perhatikan ayat 7 dan ayat 8 di sini,
hamba-hamba Tuhan ini ataupun pelayan-pelayan Tuhan ini sudah bekerja, bukan belum bekerja, sudah bekerja. Dan setelah selesai bekerja, tetap harus siap untuk bekerja. Ini harus menjadi mental pelayan Tuhan, menjadi mental seorang hamba Tuhan. Jadi betul-betul fokusnya adalah melayani tuannya, bukan berpikir tentang kepentingannya sendiri ataupun kebutuhannya sendiri. Mendahulukan tuannya di atas segala-galanya. Dan nanti akan ada kasih karunia, bukan upah. Tapi kasih karunia yang tuannya ini akan berikan kepada hambanya ini ataupun pelayannya ini. Sehingga nanti hamba atau pelayan ini boleh mendapat, dikatakan di sini, makan dan minum. Makan dan minum adalah gambaran kebutuhan yang prinsip dari kehidupan manusia. Manusia memang mempunyai banyak sekali kebutuhan. Ada kebutuhan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kebutuhan akan bisa menyekolahkan anak, kebutuhan untuk bisa menjamin kesehatan dan sebagainya. Masih banyak sekali kebutuhan. Tapi semua kebutuhan ini digambarkan dengan makan dan minum. Nantinya kita akan mendapat kasih karunia makan dan minum. Tuannya ini bukan tuan yang kejam. Bukan tuan yang mau seenaknya sendiri. Tuannya ini adalah tuan yang penuh dengan kasih karunia. Sehingga apa yang diajarkan di sini adalah kita harus mementingkan kebutuhan Tuhan kita. Mengutamakan fokus pada pelayanan kepada Tuhan kita atau untuk Tuhan kita. Sebagaimana kalau kita mau bandingkan pada Matius 6 ayat 33. Mungkin ayat ini sudah terkenal sekali. Matius 6 ayat 33 mengatakan begini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ada beberapa hamba Tuhan yang terkenal, yang mengajarkan melalui firman Tuhan yang dia bawakan, baik di mimbar maupun melalui YouTube. Mereka mengatakan begini, kalau kita mendapatkan berkat Tuhan, maka yang terutama kita harus memakai berkat Tuhan itu untuk orang tua kita. Yang kedua untuk keluarga kita. Yang ketiga untuk keluarga besar kita. Yang keempat untuk menolong orang-orang lain. Secara sosial kita membantu orang lain. Yang kelima untuk diri kita sendiri. Yang terakhir adalah untuk Tuhan. Jadi Tuhan dapat bagian yang sisa-sisa, dapat bagian yang ya itu pun kalau masih ada sisa-sisa dari si berkat Tuhan itu. Saya berani katakan bahwa pengajaran hamba Tuhan ini salah. Karena justru yang terutama harusnya porsinya kita berikan kepada Tuhan. Hamba Tuhan ini juga menjelaskan bahwa tidak ada gunanya kalian memberikan persembahan ataupun persembahan persepuluhan ke gereja kalau kalian ternyata mengabaikan orang tua sendiri ataupun keluarga sendiri dan sebagainya. Ada betulnya. Kita tidak boleh mengabaikan orang tua kita ataupun keluarga kita sendiri. Tapi bukan berarti kita harus menomorduakan Tuhan, lalu mengutamakan keluarga kita. Jadi yang Tuhan ajarkan kepada kita justru adalah memberikan kepada Tuhan pertama kali. Hal yang utama, hal yang pertama, hal yang terbaik, yang teristimewa kita berikan kepada Tuhan. Sehingga firman Tuhan di sini katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Begitu juga ketika kita melayani Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan, kita harusnya melayani Tuhan untuk keperluan Tuhan terlebih dahulu. Bukan untuk keperluan diri kita sendiri ataupun keluarga kita sendiri. Kalau kita mau menjadi pelayan Tuhan yang baik, hamba Tuhan yang baik, kita harus mengutamakan Tuhan di dalam pelayanan kita. Kita mempunyai sebuah waktu yang linier dalam satu hari 24 jam. Harusnya di dalam waktu 24 jam itu kita sendiri yang mempunyai kepentingan-kepentingan dan juga kepentingan keluarga kita dan sebagainya. Harusnya kita bisa mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Justru ini ujiannya. Kalau dikatakan bahwa Tuhan tidak minta begitu, itu mungkin pengertian pendeta saja. Kalau kita baca tadi Lukas 17 ayat 7 dan 8 begitu jelas. Hamba Tuhan ini, pelayan Tuhan ini sudah bekerja. Dan sudah bekerja tetap tidak mengambil porsi bagi kepentingannya sendiri. Tetap harus melayani tuannya, harus siap melayani tuannya. Sampai nanti tuannya mempersilahkan pelayan Tuhan ini untuk makan dan minum di dalam kasih karunia-Nya.
Itu seharusnya mental seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan. Jadi kita harus memahami apa yang sesungguhnya menjadi harapan Tuhan bagi kita untuk mencari terlebih dahulu kerajaan Allah. Artinya mendahulukan segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan lebih dari segalanya, sebab nanti segalanya akan ditambahkan kepadamu. Lalu kalau kita baca selanjutnya pada Lukas 17 ayat 9 dan 10. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Jadi ayat-ayat ini mungkin jarang kita baca ya. Jarang juga dikhotbahkan. Sehingga banyak orang melayani Tuhan dengan persepsi yang salah. Dengan harapan yang salah. Sehingga tidak heran kalau banyak pelayan Tuhan yang kecewa dalam melayani Tuhan. Banyak hamba Tuhan yang kecewa dalam melayani Tuhan. Kenapa? Karena mereka mengharapkan tanda terima kasih dari Tuhan. Seorang hamba yang baik yang melayani Tuhan, itu harus melayani Tuhan dengan ketulusan hati. Dengan hati yang tulus. Sehingga tidak menuntut rasa terima kasih dari Tuhan. Tidak menuntut rasa terima kasih dari tuannya. Ada orang-orang yang menuntut, meskipun tidak dikatakan, tidak diucapkan, tapi dalam hatinya menuntut upah dari tuannya. Tuhan, saya sudah melakukan ini itu, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah sekian tahun melayani Tuhan, saya sudah sungguh-sungguh melayani Tuhan. Sekarang Tuhan, saya sedang membutuhkan suatu kebutuhan ini. Atau sekarang Tuhan, saya membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Atau sekarang Tuhan, saya membutuhkan jawaban doa. Sekarang Tuhan, saya membutuhkan berkat Tuhan. Orang ini salah di dalam melayani Tuhan. Sebab dia menuntut rasa terima kasih dari tuannya. Kita baca sekali lagi, ayat 9. Adakah ia berterima kasih? Adakah tuannya itu berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Apakah Tuhan harus berterima kasih kepada kita ketika kita sudah melayani Tuhan? Jawabannya tidak. Tidak harus Tuhan berterima kasih kepada kita. Apa sebabnya? Karena kita harus dengan rendah hati menyadari bahwa tugas pelayanan kita itu adalah sebuah kewajiban yang memang harus diselesaikan. Sehingga ketika kita menuntut upah, menuntut berkat atas pelayanan yang sudah kita lakukan kepada Tuhan, ini adalah satu pemikiran sikap yang salah sebagai seorang pelayan dan hamba Tuhan. Ketika tuannya ini tidak memberikan berkat seperti yang dia mau. Ketika Tuhannya ini tidak memberikan apa yang menjadi upah seperti yang dia harapkan, maka dia akan menjadi kecewa kepada tuannya. Banyak hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang kecewa melayani Tuhan, apalagi sudah bertahun-tahun melayani Tuhan. Cuma dapat capeknya, tapi tidak dapat berkatnya. Kenapa? Karena salah berpikir. Kita harus berpikir bahwa kita ini, hamba yang baik ini, sebagai hamba yang baik, kita itu harus melayani dengan ketulusan hati. Dan dengan rendah hati kita menyadari bahwa tugas pelayanan kita ini adalah sebuah kewajiban. Sehingga seorang hamba yang baik tidak akan merasa dirinya itu berguna atau berjasa dalam bidang pelayanannya. Mungkin kita sudah melayani Tuhan sekian lama, lalu kita merasa, oh kalau bukan saya yang melayani, kalau bukan saya yang melakukan pelayanan itu, maka gereja itu tidak akan berjalan dengan baik. Atau kalau bukan saya yang melayani, bukan saya yang menjalankan tugas ini, maka gereja tidak akan bertumbuh, berkembang dengan baik. Kita salah berpikir dan terlalu sombong. Kita harusnya menjadi pelayan yang dikatakan di sini, demikian ayat 10, demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan sesuatu yang ditugaskan kepadamu.
Hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Sehingga kita meletakkan diri kita dalam kerendahan hati. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Pelayanan ini adalah kewajiban. Pelayanan ini bukan suatu jasa bagi Tuhan. Kita berjasa bagi Tuhan sehingga kita berhak untuk menuntut ya tanda terima kasih dari Tuhan, ucapan terima kasih, pengakuan terima kasih dari Tuhan, sehingga kita berhak untuk mendapatkan berkat-berkat Tuhan, berhak untuk mendapatkan upah dari Tuhan. Tapi sesungguhnya pelayanan ini adalah kewajiban bagi kita. Dan kita melakukannya ini di dalam kerendahan hati, sehingga kita tidak merasa berjasa, kita merasa tidak berguna. Tapi yang Tuhan mau adalah kita bersedia melayani Tuhan. Sebab Tuhan bisa membangkitkan siapa saja untuk melayani Tuhan. Tidak harus Tuhan itu memakai jasa kita. Jadi firman Tuhan pada sore hari ini, Lukas 17 ayat 7-10, saudara bisa nanti renungi lagi sendiri di rumah. Semua ini untuk mematahkan kesombongan seorang pelayan. Untuk mematahkan rasa sebagai seorang pelayan itu, apalagi kalau dia merasa sukses di dalam melayani, merasa berhasil dalam melayani, merasa pelayanannya sudah sangat baik, dipuji-puji banyak orang dan sebagainya, lalu merasa dia yang paling hebat dan dia sudah berjasa bagi Tuhan. Ingat, kita harusnya mengatakan pada diri kita sendiri di hadapan Tuhan, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Artinya kami ini sesungguhnya tidak punya apa-apa. Semua ini ada pemberian Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan, kita diberi kesempatan oleh Tuhan, itu adalah sebuah kasih karunia. Kita diberi kesempatan oleh Tuhan. Ketika kita diberi kemampuan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, kita diberi kepandaian, kita diberi keterampilan, dan sebagainya, kita diberi kesehatan, kekuatan, kita diberi waktu dan sebagainya untuk bisa melayani Tuhan. Itu pun kasih karunia. Dan setelah kita diberi kesempatan dan diberi kemampuan untuk melayani Tuhan sebagai kasih karunia, kita diberi kasih karunia yang lain, yaitu boleh untuk menikmati semua bagian yang Tuhan berikan untuk keperluan-keperluan kita. Jadi Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita tidak makan dan minum. Atau dengan kata lain, Tuhan tidak pernah membiarkan kita tidak menerima bagian yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan pasti memberi. Tapi ingat, jangan pernah menuntut itu, karena itu bukan upah. Tapi itu adalah kasih karunia. Oleh sebab itu, jadilah hamba yang baik, dan biarlah kita melayani Tuhan sebagaimana seorang pelayan yang baik di hadapan mata tuannya. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus pada Lukas 17 ayat 7 sampai dengan ayat 10. Tuhan memberkati. Puji Tuhan.